Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Pencuri gasak uang jutaan rupiah. Calo ilegal diamankan di bandara. Pendistribusian logistik pemilu terkendala akses jalan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mulai mendistribusikan logistik pemilu ke tingkat kecamatan. Namun sejumlah kendala dihadapi saat proses distribusi, salah satunya akses jalan. Seperti yang dialami petugas KPU, dari total 3.995 TPS, sebanyak 38 diantaranya berada di daerah pedalaman. Sehingga pendistribusian logistik pemilu 2024 harus dilakukan dengan cara dipikul. 11 TPS yang sulit dijangkau berada di Kecamatan Panggarangan dan 27 TPS di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar. Kedua daerah ini tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga untuk mendistribusikan logistik pemilu harus dipikul. Agar tidak terjadi keterlambatan, pengiriman logistik ke TPS tersebut akan didahulukan, sehingga tidak ada logistik yang terlambat. Di Panggarangan itu ada 11 titik atau 11 TPS, kemudian satu lagi di Lewi Damar, dalam ini Desa Kanekes. Kanekes itu ada 27 TPS, tapi pelaksanaan itu ada di gabung dalam beberapa titik, kurang lebih ada 11 atau 12 titik gitu ya. Dan posisi yang tadi Panggarangan sama Kanekes itu, Lewi Damar, itu posisinya diangkut untuk logistiknya. Dipikul, dua-duanya tuh Pak, dipikul? Iya, dua tempat itu dipikul. Karena tidak terjangkau sama kendaraan kah Pak, atau? Iya, laporannya begitu, tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Selain itu, KPU juga akan berkoordinasi dengan polisi dan TNI serta badan ad hoc untuk membantu pendistribusian logistik agar tidak ada logistik yang datang terlambat. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sebanyak 8.771 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS secara resmi dilantik oleh KPU Kota Cilegon. Pelantikan serentak ini digelar di aula maupun halaman kantor kelurahan di seluruh Kota Cilegon. 8.771 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara ini akan ditempatkan masing-masing di tempat pemungutan suara di 1.253 TPS. Selain dilakukan pelantikan secara resmi, anggota KPPS juga menandatangani fakta integritas agar anggota KPPS terbebas dari segala praktik politik praktis pada saat pemungutan suara berlangsung. Pelantikan serta anggota KPPS se-Indonesia. Untuk Mas Sigit sendiri berjumlah 287 dan agenda lainnya adalah penanaman pohon, di mana anggota KPPS setiap TPS itu membawa satu pohon satu anggota KPPS. Jadi terkumpul 287 pohon untuk ditanam. Jumlah masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi anggota KPPS cukup tinggi. Di Kelurahan Mas Sigit salah satunya, dari 287 anggota KPPS yang dibutuhkan, jumlah masyarakat yang mendaftar mencapai 302 orang. Dari pengawasan melekat anggota KPPS ini kita sudah mengikuti dari awal perekrutan, atau pendaftaran anggota KPPS. Kita sendiri menyaksikan PPS telah melaksanakan aturan yang telah ditentukan sesuai dengan PKPU, dari mulai cek sipol, dari usia, dan juga keterlibatan
calon anggota KPPS saat pendaftaran tidak terindikasi sebagai tim sukses atau pengurus parpol. Setelah resmi dilantik, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara ini akan mengikuti serangkaian bimbingan teknis untuk diberikan pembekalan sebelum pemungutan suara berlangsung yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Sabtu pagi, warga kota Cilegon tiba-tiba mencium bau kimia yang menyengat berasal dari PT Chandra Asri di Kecamatan Ciwandan. Tidak hanya warga di sekitar pabrik, aroma menyengat juga dirasakan warga yang tinggal dalam radius 15 km. Bahkan siswa yang tengah belajar diperintahkan pulang oleh guru. Warga yang terkena dampak pencemaran udara tersebut yakni di Kecamatan Ciwandan, Citangkil, dan Kecamatan Grogol. Petugas medis membagikan masker secara gratis kepada warga di jalan dan memberikan himbauan kepada warga agar mengenakan masker untuk sementara waktu karena dikhawatirkan polusi udara yang berasal dari bahan kimia ini akan mengganggu pernafasan dan kesehatan. Sempat tertahan di harga Rp13.000 per liter, harga beras di Kabupaten Lebak kembali merangkak naik. Seperti yang terpantau di Pasar Rangkas Bitung. Dalam satu pekan terakhir, harga beras kembali naik pada kisaran harga Rp14.000 sampai Rp15.000 per liter. Tersendatnya distribusi menjadi salah satu penyebab kembali naiknya harga beras di pasaran. Sementara pasokan beras Bulog yang bertujuan untuk menekan harga beras di pasaran sampai saat ini belum juga tiba di pasaran, bahkan nyaris tidak ada. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pedagang, bahkan sebagian pedagang terpaksa tidak berjualan. Menurut pedagang, pasokan beras dari Bulog sudah tidak datang sekitar 1 pekan. Papan reklame pasangan calon presiden di Jalan Raya Serang Cilegon, tepatnya di Kelurahan Serdang, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, ambruk menimpa angkutan kota yang sedang melintas. Bahkan bagian ujung reklame dari besi menembus bagian atap kendaraan. Reklame tinggi sekitar 10 meter dan lebar 3 meter ini merupakan milik pemerintah daerah Kabupaten Serang. Karena kurang perawatan, papan reklame tersebut terlihat sudah rapuh. Beruntung saat kejadian, angkot tidak ada penumpang. Sopir angkot yang setiap hari melintasi Jalan Raya Serang Cilegon sudah mengetahui jika papan reklame sudah terlihat rapuh. Namun ia tak menyangka mobil angkot miliknya akan tertimpa papan reklame tersebut. Ratusan orang diduga telah menjadi korban penipuan pengembang perumahan di Jalan Cibodas, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Saat ini, perumahan yang berdiri di atas lahan 1,2 hektar ini tampak sepi. Perumahan yang berdiri sejak tahun 2020 ini mulai bermasalah pada tahun 2022 lalu, di mana secara tiba-tiba pengembang yakni PT Winda Putra Mulya menghentikan secara sepihak proses pembangunan. Hal ini pun menuai protes dari para konsumen yang sudah menyetorkan uang baik secara kredit maupun tunai. Menurut salah satu perwakilan korban, dalam pertemuan terakhir dengan pihak pengembang, mereka beralasan adanya masalah internal, di mana salah seorang karyawan pengembang membawa kabur dana para konsumen hingga berimbas pada mangkraknya pembangunan perumahan. Tidak hanya itu, sejumlah konsumen juga menemukan unit rumah yang sudah dimiliki secara diam-diam dijual kembali oleh pengembang ke pihak lain, sehingga terdapat lebih dari satu pemilik pada satu unit rumah. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Siap.